100 prajurit TNI Angkatan Laut akan dikirim ke Italia untuk mengikuti pelatihan pengawakan kapal induk Garibaldi, bukan sekadar kursus biasa, dan bukan sekadar program pertukaran militer. Tapi ini berlatih dan berlayar membawa pulang kapal induk pertama milik Indonesia. Ini adalah sinyal keras bahwa kapal induk pertama Indonesia selangkah lagi menjadi kenyataan. Sinyal strategis di balik 100 prajurit. Mengirim 100 personel untuk pelatihan pengawakan bukan keputusan kecil. Awak kapal induk bukan seperti awak frigat atau korvet. Sistemnya kompleks, operasionalnya multidimensi, doktrin tempurnya berbeda. Tentu kita pasti sudah tahu kapal yang dimaksud adalah Giuseppe Garibaldi, kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia yang telah beroperasi sejak 1985 dan menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan laut Italia selama puluhan tahun. Jika pelatihan sudah dimulai, artinya proses politik dan teknis hampir final, karena tidak mungkin TNI Angkatan Laut membuang waktu dan anggaran untuk melatih awak kapal yang belum jelas statusnya. Langkah ini adalah bentuk persiapan operasional dini, dan ini sangat serius. Hibah Rp0, benarkah gratis? Baru-baru ini, Parlemen Italia menyetujui hibah Garibaldi kepada Indonesia dengan nilai Rp0, gratis. Namun dalam politik pertahanan, tidak ada yang benar-benar gratis. Laporan terbaru menyebutkan bahwa hibah ini adalah implikasi dari paket kerja sama besar antara Indonesia dan Italia. Indonesia membeli 2 kapal patroli lepas pantai kelas PPA, 3 pesawat patroli maritim, 6 kapal selam mini produksi deras, serta jet latih tempur M346. Kapal PPA yang dimaksud adalah Pattugliatore Polivalente d'Altura, dan tentu kita semua sudah tahu ia adalah Brawijaya Class, platform modular canggih yang bisa dikonfigurasi dari patroli hingga peran kombatan berat. Jet latih tempur yang dibeli adalah Alenia Aermacchi M346 Master, yang juga memiliki kemampuan light combat. Dan pesawat maritime patrol aircraft issue yang berhembus kencang adalah C-27 Spartan, platform MPA canggih yang dapat menggotong torpedo dan rudal anti kapal. Sementara kapal selam mini diproduksi oleh DRES, spesialis sistem bawah laut dan submersible militer. Dan tentu saja semua ini melibatkan industri raksasa pertahanan Italia seperti Fincantieri. Jadi apa yang terjadi di sini? Pendapat kami, ini adalah win-win solution. Italia tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyimpan atau melakukan decommissioning penuh Garibaldi. Biaya scrap dan pemeliharaan kapal tua sangat mahal. Indonesia mendapatkan kapal induk pertamanya tanpa harus membayar harga pembelian awal. Nilai strategis Garibaldi bagi TNI Angkatan Laut. Pertanyaan besarnya, apakah kapal induk ringan seperti Garibaldi relevan untuk Indonesia? Jawabannya, sangat relevan jika diposisikan dengan benar. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau. Proyeksi kekuatan laut bukan hanya soal perang besar, tetapi juga soal respons cepat krisis, bantuan kemanusiaan, dan deterrence psikologis. Garibaldi bisa difungsikan sebagai kapal komando amfibi, platform helikopter anti kapal selam, kapal komando operasi maritim, bahkan carrier drone tempur di masa depan, serta sebagai platform operasi militer selain perang seperti bantuan kemanusiaan ke daerah bencana. Dengan panjang sekitar 180 meter, kapal ini cukup besar untuk membawa helikopter dan drone tempur dalam jumlah signifikan. Dalam konteks Laut Natuna Utara atau Samudra Hindia, kehadiran kapal induk meski ringan memiliki nilai psikologis dan diplomatik yang sangat besar. Ini bukan soal melawan carrier superpower, ini soal status, fleksibilitas, dan lompatan doktrin. Tantangan retrofit dan modernisasi. Tentu saja Garibaldi bukan kapal baru. Usianya hampir 40 tahun. Modernisasi adalah kunci. Sistem radar, CMS, sistem pertahanan titik, komunikasi, hingga integrasi drone harus disesuaikan dengan standar TNI Angkatan Laut. Namun disinilah peluang emas muncul. Jika proses retrofit dilakukan di galangan nasional bekerja sama dengan Italia, maka Indonesia akan mendapatkan transfer pengetahuan yang luar biasa. Kita tidak hanya membeli kapal, kita belajar membangun dan memodernisasi kapal induk. Jika PT PAL dan galangan nasional lainnya terlibat langsung dalam proses ini, pengetahuan tentang struktur flight deck, sistem elevator pesawat, sistem bahan bakar aviasi laut, hingga manajemen dek operasi akan menjadi modal strategis jangka panjang. Indonesia belum pernah memiliki pengalaman mengoperasikan kapal induk. Ini sekolah praktik langsung.
Doktrin baru TNI Angkatan Laut. Kehadiran Garibaldi akan memaksa perubahan doktrin. TNI Angkatan Laut selama ini fokus pada sea denial dan pertahanan kepulauan. Dengan kapal induk, konsepsi kontrol dan limited power projection mulai masuk dalam permainan. Apakah Indonesia akan mengoperasikan jet tempur dari kapal ini? Kemungkinan besar tidak dalam waktu dekat. Namun, helikopter anti kapal selam, helikopter serbu amfibi, hingga drone tempur laut sangat realistis. Dan jangan lupa, pengalaman mengoperasikan flight deck adalah fondasi jika suatu hari Indonesia benar-benar ingin mempunyai kapal induk yang lebih modern. Garibaldi bisa menjadi batu loncatan. Apa dampaknya bagi kawasan? Di Asia Tenggara, hanya sedikit negara yang memiliki pengalaman operasional kapal induk. Jika Indonesia resmi mengoperasikan Garibaldi, maka peta psikologis kawasan berubah. Bukan karena kita menjadi negara superpower, tetapi karena Indonesia menunjukkan keseriusan membangun armada Laut Biru. Dan yang lebih penting, ini memperkuat posisi diplomasi maritim Indonesia. 100 prajurit dikirim ke Italia bukan kebetulan. Hibah Rp0 bukan sekadar hadiah. Ini adalah hasil negosiasi industri pertahanan yang matang. Italia menghemat biaya penyimpanan dan scrap. Indonesia mendapatkan platform strategis pertama dalam sejarah TNI Angkatan Laut. Tinggal satu hal yang menentukan keberhasilan proyek ini. Bagaimana Indonesia melakukan retrofit? Jika modernisasi dilakukan cerdas dan melibatkan galangan nasional, maka keuntungan jangka panjangnya jauh lebih besar daripada sekadar mendapatkan kapal induk gratis. Garibaldi bukan akhir perjalanan, ia bisa menjadi awal era baru Angkatan Laut Indonesia. Dan jika langkah ini berhasil, sejarah mungkin akan mencatat tahun ini sebagai titik awal Indonesia memasuki klub negara dengan kemampuan proyeksi kekuatan laut yang sesungguhnya.